Kamis kita offline untuk ujian evaluasi 1. Ya, Senin tanggal merah kan ya teman-teman? Semua. Ya benar Bu. Ya, semua tanggal merah kan. Takutnya nanti cuman kalender saya kan nggak lucu nanti. Oke, untuk pembahasan kali ini saya tunjuk teman-teman ya, jadi biar nggak biasanya kan yang maju paling Emi, terus kemudian Panser, Sofia, Habib gitu ya. Sekarang yang lainnya yang belum pernah apa untuk bahas latihan gitu ya. Oke, yang nomor 6.15 mungkin bisa Fauzan Zaki. Ya Bu. Oke, untuk yang 6.15 silahkan dikerjakan. Jadi kan sudah dikerjakan ya, kita bahas. Jadi tolong ditampilkan jawabannya Fauzan. Ya Bu. Saya izin share screen ya Bu. Iya, silakan. Sambil nanti dijelaskan bagaimana Fauzan mengerjakannya kemarin ya. Iya nanti. Apa sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. Oke, jadi 6.15 itu ada 20 sampel, kemudian dikasih ditanyakan PDF untuk defect per unitnya. Jadi dari 20 sampel itu dihitung berapa yang angkanya 0, berapa yang angkanya 1, dan seterusnya sampai semuanya. Kemudian dilihat itu perbandingannya berapa dibandingkan dengan ke 20 sampel itu tadi. Kemudian masing-masing itu dihubungkan, jadi untuk yang nilainya 0 itu ada 2, berarti 2 dari 20. Kemudian yang 1 itu ada 3, berarti 3 dari 20, dan seterusnya sampai paling banyak itu ada 6. Kemudian untuk expected value-nya itu dikalikan saja dari nilai yang tadi, itu dikalikan dengan fx-nya, semuanya dikalikan terus dijumlahkan, dan hasilnya 2,7. Oke. Jadi soalnya cuma A sama B ya yang untuk 6.15 ya. Jadi kita disuruh untuk membuat PDF dari data yang sudah diberikan, kemudian menghitung expected value-nya. Nah, untuk persamaannya mungkin bisa dinaikkan yang nomor A dulu, dan annotation-nya mungkin bisa dinyalakan, jadi saya bisa ikut masuk. Ya, sudah Bu. Oke, jadi untuk kasus yang pertama ini, jadi ada following number 8 defect ya untuk sebuah observasi material dan dia ada 20 sampel. Nah, pertama-tama kita cari dulu probabilitas dari setiap X defect-nya itu tadi. Jadi untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, seperti ini ya, X sama dengan 2, itu kira-kira probabilitasnya itu berapa. Nah, untuk 0, ini bagaimana Fauzan dapat 2/20, yaitu di sini ada 0, 2. 1, 2. Ya, 2. Jadi kemudian per 20. 20 adalah jumlah sampelnya. Kemudian kemudian untuk 1 ya, 1 itu ada 1, 2, dan 3. Jadi ada 3/20. Jadi ada X-nya itu ada 3, satu ini ada 3 kali, per 20 adalah jumlah sampel dan seterusnya. Seperti itu mencarinya. Nah, untuk
persamaan PDF-nya, jadi sudah dibahas ya. Jadi kalau menulis PDF untuk discrete itu seperti ini, fx sama dengan berapa nilainya, kemudian untuk x yang kondisi berapa. Nah, ini sudah benar jawaban dari Fauzan. Kemudian yang bawah Fauzan. Nah, untuk yang bawah ini untuk expected value ya. Jadi expected value, kita tahu bahwa expected value itu sama dengan min. Kemudian rumusnya adalah mu sama dengan sigma x fx-nya. X-nya ini berapa, fx-nya itu nilainya berapa. Ini kemudian dijumlah hasilnya adalah 2,7. Nah, jawaban Fadil Fauzan ini sudah benar. Kira-kira ada yang kesulitan teman-teman semuanya? Yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Bu, berarti untuk yang expected value itu X yang dipakai itu yang X yang tadi ditentuin yang di atas itu yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Iya, itu ya, Bu? iya. X-nya kan kalau seumpama fx-nya, ya jadi kalau fx-nya berupa distribution, berupa persamaan, berarti kan kita harus memasukkan terus kemudian mendapatkan nilai. Tapi berhubung di dalam konteks ini nilai fx-nya itu sudah ketemu, ya seperti contohnya untuk x sama dengan 6, itu berarti dia fx-nya adalah 1/20. Jadi ya dikalikan gitu. X-nya berapa Oh, dikalikan fungsinya. Kalau kita di apa namanya, kalau seumpama persamaan f-nya itu adalah sebuah persamaan, bukan sebuah nilai ya, atau seumpama 2x plus 3 begitu ya. Nah, berarti kita masukkan x-nya ini ke sini nanti persamaannya. Jadi kan kalau x sama dengan 1, maka fx-nya itu kan sama dengan 5 begitu ya. Berarti nanti di sini ya 1 dikalikan 5 gitu. oke, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ah, oh, nggak bisa, Dek. Nggak bisa. Satu-satu aja. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa di stop share, Fauzan. Terima kasih, Fauzan ya. Ya Bu, terima kasih. Oke, yang kedua yaitu 6.29, mungkin Izanara, Gavin. Saya hanya mengerjakan 6.15. Hah? Kamu belum mengerjakan yang 6.29? Belum, Bu. Oke, ya kemarin juga nggak ngumpulin kan, Dek? Yang mana, Bu? Yang mengumpulkan, kan dikumpulkan, Oh iya, dikumpulin, Bu. tapi cuma 6.15. Iya, Bu. Oke, Andira Rahman, Imani, Ya, Bu. bisa, Dek, nomor 629. Oh, ya baik, Bu.
Permisi Bu, apa sudah terlihat? Sudah deh, silakan. Ya, jadi untuk 6.29 diketahui fx sama dengan 3 kali e pangkat min 3x. Variabelnya x di atas 0, berarti ini continuous variable. Kemudian untuk yang pertama adalah fx yang dikalikan dengan x. Jadi x fx diintegralkan, ketemu hasilnya menjadi sepertiga. Di sini yang 3e pangkat min 3x dikalikan x jadi 3 dikalikan x dikalikan e pangkat min 3x. Kemudian ketemu hasil akhirnya expected value-nya sepertiga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, yang di B itu, saya lupa pertanyaannya Bu. Sebentar ya Bu ya, saya cari soalnya. Persentase area di bawah kurva antara 0 sampai sepertiga. Ya, jadi untuk persentase itu saya kurang paham, jadi saya mengambil asumsi yang dimaksudkan itu perbandingan antara area di bawah kurva dari 0 sampai sepertiga dibandingkan dengan area kurva seluruhnya dari 0 sampai tak hingga. Jadi saya integralkan fx dengan batas bawah atas 0 sepertiga, terus dibagi dengan integral fx 0 sampai tak hingga. Setelah dihitung, saya menemukan angka 0,63212 per 1 atau sekitar 63%. 63,21%. Untuk yang ini apakah benar Bu? Mungkin bisa dibantu. Ya, caranya seperti itu, cuman bukan perbandingan. Nanti saya tambahkan begitu ya. Baik Bu, berarti ini saya lanjutkan dulu ya Bu ya? Ya, lanjutkan dulu aja. Kemudian untuk yang terakhir, mungkin mohon bisa dibantu lagi Bu, soalnya saya lupa. Plot PDF sama CDF-nya. Plot CDF kalau nggak salah. Ya, Nah, untuk plot CDF-nya kan caranya CDF itu adalah mengintegralkan fx-nya terhadap dari 0 sampai tak hingga. Lalu saya masukkan ke penggambar grafik, ketemu gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, sebentar, saya sudah Mungkin bisa saya perbesar biar cukup terlihat. Oke, yang Oke, untuk yang 6.29 ya, mungkin bisa dinaikkan yang A dulu deh. Ya, sebentar ya Bu ya. Ya, terus annotation-nya dinyalakan. Yang A. Ini kamu pakai OneNote ya, Dek? OneNote. Iya, Bu. Sudah Bu, harusnya. Yang atas, coba yang A dulu. Saya nggak bisa, tapi saya bisa itu tapi nggak bisa nyekel. Oke.
Jadi untuk yang A adalah kita disuruh untuk mencari expected value atau mean dari persamaan yang ini fx 3 epsilon pangkat 3e pangkat min 3x dengan x lebih dari 0. Ini persamaannya adalah persamaan continuous. Nah, untuk kita tahu bahwa mu itu kan sama dengan x fx integral. Ya. Nah, ini di sini sudah dibuat seperti ini persamaannya kan jadinya 3x kali e pangkat min 3x dx ya. Terus ini persamaan. Nah, ini yang mungkin perlu teman-teman cermati ya, bagaimana cara mengintegralkannya ini ya. Nah, ini ya gampang-gampang susah ya. Jadi silakan dipelajari, diingat-ingat lagi begitu sih. Karena kan ini pelajaran kalkulus mungkin ya. Kalau dulu teman-teman ambil pada saat kalkulus untuk itu ini dipelajari atau matreks ya lupa. Nah, kemudian yang di sini sudah ketemu nanti hasilnya dimasukkan saja ya. Nanti hasilnya adalah sepertiga. Ini sudah benar hasilnya sepertiga. Pokoknya intinya jangan lupa persamaan expected value itu adalah sampai mu integral ya tak hingga x fx. Oke, kemudian yang B. Nah, untuk mencari berapa luasan ya, yang namanya luasan dari sebuah kurva di mana dia terletak di sebelah kiri mu sama dengan sepertiga. Jadi kan ibaratnya nilai mu-nya itu luasan di sebelah kiri dari mu sama dengan sepertiga itu sama dengan f jadi f ya, f kumulatif itu x kondisi x sama sepertiga begini. Jadi mencarinya itu adalah seperti rumusnya nanti f sepertiga. Kita tahu bahwa kalau dari PDF ke CDF itu adalah kita mengintegralkan sesuai dengan luasannya ya. 0 sepertiga fx. F kecil dx. Maka nanti hasilnya itu adalah f sama dengan 3 integral 0 sampai sepertiga e min 3 x dx. Nah ini. Jadi sudah hasilnya mirip ya, hasilnya sama yaitu 63,21% ini. Ini sudah sesuai, cuman di sini tidak perlu ada pembaginya di sini. Ya, jadi langsung ke persamaan yang atasnya ini. Kan ini untungnya dia dibagi satu ya hasil yang bawah sehingga hasilnya tetap ini benar. Jadi hasilnya itu memang ini karena memang caranya itu benar yang atas ini cuman tidak pakai dibagi begini. Jadi langsung dicari seperti dicari kumulatifnya dalam kondisi X sama dengan sepertiga. Baik, Bu. Oke, terus kita buka yang bawah, yang C. Nah, untuk yang C, yang C ini adalah kita tahu bahwa kita punya PDF ya, PDF-nya kita itu adalah yang fx sama dengan integral bukan integral.
fx sama dengan 3e pangkat min 3x. Gini ya. Nah, kalau kita mau mengubahnya menjadi sebuah CDF atau f besar ini, maka kan kita harus melakukan integral begini ya, karena dia batasnya adalah lebih dari 0, makin 0 sampai x, kemudian 3e min 3x dx. Ya, kita jadikan persamaan PDF-nya menjadi CDF terlebih dahulu. Ini kira-kira berapa hasilnya? Kalau semua saya ingin melakukan integral untuk persamaan 3e min 3 pangkat min 3x ini dx itu berapa, bagaimana? Mungkin saya bisa kasih kuncinya, nanti teman-teman silahkan cari caranya, step by step-nya. Kemudian fx-nya jadi seperti ini. Nah, kalau kita tuliskan persamaan CDF-nya yang secara lengkap, di mana ini x kurang dari 0, ini x lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari sama dengan tangga, yang ini x lebih dari tangga. Nah, kalau grafiknya kita tinggal masukkan nilai ini, ya nilai ini, fx ini untuk titik-titik yang kita kehendaki, mungkin 0 sampai dengan kenaikan 0,2, 0,4, 0,6. Itu hasilnya nanti berapa? Kalau 0 ini dimasukkan ke 0, e pangkat 0 berapa? 1 ya. 1 min 1 berarti 1. Ini 1. Kalau 0,2 ini berapa di kalkulator? Nanti teman-teman hitung pakai kalkulator ya. Silakan berapa. Nah, nanti baru digambarkan ke sebuah grafik. Gitu. Karena di sini untuk x lebih dari 0, maka 0-nya itu kan nggak termasuk ya. Nah, itu nanti, oh sorry, ini karena ini lebih dari sama dengan ini termasuk ya. Gimana ya cara jelasin? Jadi kalau seumpama di kumulatif ini, kalau PDF seperti ini, itu berarti kalau kita pakai PDF, itu dia nolnya nggak masuk ke dalam grafiknya. Jadi kalau mulai nol-nolnya nanti kan seperti kemarin yang saya tunjukkan, jadi dia dilingkari begitu, jadi tidak padat seperti ini, tidak begini, tapi cuma di lingkar kosong. Kalau kumulatif dia menjadi bisa termasuk karena itu kan penjumlahan dari 0 sampai ke angka berikutnya. Jadi ini grafiknya kemungkinan nggak seperti ini, jadi grafiknya mungkin ini kan minus ya. Sedangkan dia menghendaki nilai X-nya itu kan lebih dari 0, jadi enggak minus itu, ya ini 0. Jadi kalau di minus itu berarti dia tetap di 0. Gitu nanti. Jadi silahkan dikembangkan ya, ini kunci jawaban seperti ini, nanti ada titik-titiknya, kemudian digambar seperti itu. Bu. Ya, silahkan kalau bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Dari saya tidak, Bu. Oke. Teman-teman yang lain? Dari saya tidak juga, Bu. Belum ada, Bu. Belum ya. Oke, boleh di close. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, kemudian yang terakhir ada 6.33.
6.33 yang belum. Oke. Aurelia Natasha. Maaf Bu, nomor yang 6.33 saya tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan juga. Ya. Oke. Siapa yang mengerjakan 6.33? Ada yang mengerjakan? Oke, Filzan, mungkin Filzan bisa share jawabannya ke teman-temannya. Silakan. Nah, hmm. 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 Oke, yang atas dulu. Oke, 633. Untuk yang A, jawabannya sudah sesuai ya. Jadi, di situ ada persamaan dari C, kemudian lambdanya itu adalah diganti 0,1 karena dia merupakan parameter. Benar ya? Apa variabel? Variabelnya yang mana untuk persamaan C ini? Yang Z. Z. Variabelnya adalah Z. Kemudian lambdanya adalah sebuah parameter. Oke, jadi kemudian di sini disuruh untuk mencari CDF-nya ya. Jadi menjadikan persamaan CDF ini menjadi sebuah persamaan PDF menjadi sebuah persamaan CDF. Yaitu caranya 0 sampai Z lambda E min lambda Z. Kemudian ketemu di bawah Z-nya adalah 1 min E pangkat min 0,1 Z. Itu sudah benar. Lanjut, Filzan. Nah, untuk grafik dimasukkan ya. Jadi nilai nilai Z-nya itu dimasukkan mulai dari 0 sampai terserah sampai berapa ya dimasukkan, terus kemudian digambarkan. Untuk FZ itu yang PDF itu pakai persamaan yang 0,1 kali E pangkat min 0,1 Z, terus kemudian yang Z kumulatif yang bawah, otomatis yang bawah nanti trennya naik ya. Jadi benar seperti ini naik karena dia adalah kumulatif, jadi nggak mungkin dia trennya adalah nanti turun. Nah, yang perlu diperhatikan kalau membuat grafik yang CDF, kalau seumpama turun itu aneh. Harusnya dia naik karena dia adalah sebuah grafik kumulatif. Jadi dia semakin lama akan semakin tinggi dan mendekati 1. Oke, kemudian yang C,
Yang C adalah disuruh mencari nilai CDF antara range Z lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 3. Ya tinggal dimasukkan seperti itu, sudah benar. Hasilnya adalah 0,259. Oke. Tidak ada yang salah kok, tulisan sudah sesuai. Terima kasih ya, Dek. Oke.